bersama saya Dr. Rocky. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang dermatitis kontak. Jadi dermatitis kontak ini adalah peradangan pada kulit akibat paparan zat yang dapat menyebabkan iritasi ataupun reaksi alergi pada kulit. Nah, biasanya dermatitis kontak ini dibagi menjadi dua macam, dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Bedanya apa? Kalau yang dermatitis kontak iritan biasanya penyebabnya itu adalah zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung kulit, biasanya seperti deterjen, kemudian sabun ataupun zat-zat cairan pemutih. Kemudian kalau yang si dermatitis kontak alergi, zat yang bersentuhan dengan kulit itu adalah zat yang memicu reaksi alergi, biasanya seperti obat-obatan oles, kemudian bisa juga getah tanaman misalnya. Ya, sekarang kita masuk ke faktor resiko dermatitis kontak. Yang paling punya faktor resiko adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau yang sering terpapar dari zat-zat yang bisa mengakibatkan dermatitis. Salah satunya pekerjaan seperti penata rambut, atau beberapa orang yang punya pekerjaan suka mencuci piring atau mencuci baju. Jadi itu orang yang sering terpapar zat-zat yang menyebabkan si dermatitis kontak tersebut. Kemudian juga faktor risikonya semakin meningkat bagi orang-orang yang mempunyai riwayat dermatitis atopik ataupun kulit kering seperti psoriasis. Kemudian kita masuk ke gejalanya. Gejala dermatitis kontak yang terbanyak adalah ruam kemerahan yang muncul pada bagian mengalami dermatitis, kemudian juga rasa gatal dan terasa panas di bagian tersebut. Dan juga biasanya tidak beberapa orang juga ada beberapa yang merasa kalau ditekan itu rasa sakit dan kulit di bagian yang mengalami dermatitis kontak tadi menjadi lebih kering. Sebagian besar dermatitis kontak ini biasanya akan sembuh sendiri ketika seseorang tersebut tidak terpapar lagi dengan zat penyebab dermatitisnya. Namun dalam kasus-kasus yang lebih berat ataupun kalau sudah berhari-hari dirasa semakin parah dan tidak kunjung sembuh juga, maka sebaiknya langsung mencari pengobatan ke dokter. Nah, biasanya untuk menegakkan diagnosa, dokter akan melakukan pemeriksaan klinis saja. Jadi biasa ditanya-tanya dulu kepada pasien kira-kira gejala yang dialami seperti apa, ada terpapar terhadap zat-zat apa, dan ataupun ada obat-obatan apa yang sedang digunakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi kulitnya. Nah, untuk menegakkan diagnosa yang akurat, kadang-kadang dilakukan tes alergi ataupun tes iritasi. Ini biasanya kulit akan dipaparkan pada zat-zat yang mungkin menyebabkan iritasi ataupun alergi, tapi biasanya tes ini juga jarang digunakan karena harganya juga lumayan mahal. Cara penanganannya, yang pertama yang pasti kita harus menghindari zat-zat yang kita curigai merupakan penyebab dari dermatitis kontak. Kemudian yang kedua, apabila gejala tersebut dirasakan makin atau belum kunjung sembuh, kita bisa bantu dengan penggunaan salep kortikosteroid atau penggunaan obat antihistamin untuk mencegah gatalnya. Jadi salep kortikosteroid itu digunakan di bagian-bagian ruam kulit yang misalnya tampak lebih yang gatal atau tampak seperti benjolan-benjolan seperti gigit nyamuk, atau apabila yang lebih parah kita bisa menggunakan kortikosteroid oral. Tapi untuk menggunakan kortikosteroid oral ini sangat disarankan untuk ke dokter dulu ya, karena pengobatannya diperlukan pengawasan khusus. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Rocky. Pamit.